Ya, untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Julita Trisnasari dan juru kamera Haryadi Jamal. Julita, apakah Haji Lulung hadir dalam pemeriksaan hari ini? Ya, Egan, Abraham Lunggana yang merupakan wakil ketua DPRD DKI Jakarta memastikan bahwa ia tidak akan datang pada jadwal pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri pada hari ini. Dan tadi juga dari Karopenmas Mabes Polri sendiri, Agus Rianto, menyatakan memang secara resmi tidak ada surat yang dilayangkan untuk jadwal pemeriksaan untuk Lulung pada hari ini. Namun dari penyidik sendiri, pada pemanggilan sebelumnya yakni pada hari Senin, Lulung juga tidak hadir karena ia sedang berada di luar kota begitu, dan dari penyidik menyatakan bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan pada hari ini. Dan untuk hal ini juga pengacara ataupun kuasa hukum dari Lulung, Ramdan Alamsyah, akan datang ke sini untuk memastikan dan juga membuat kesepakatan terhadap pemanggilan kedua untuk sebagai saksi untuk kasus korupsi UPS ini. Dan juga selain daripada Abraham Lunggana ini, ada Komisi DPRD DKI Jakarta yang juga dipanggil sebagai saksi kasus korupsi UPS ini, yakni Fahmi Zulfikar. Selain itu juga sebelumnya sudah ada dua tersangka yang ditetapkan oleh penyidik terkait dengan kasus ini adalah pejabat pembuat komitmen UPS Jakarta Barat Alex Usman, dan juga ada pejabat pembuat komitmen UPS Jakarta Pusat yakni Zainal Soleman. Egan. Baik, Julita, dari kasus lain kita ketahui Ketua KPK nonaktif Abraham Samad sebelumnya telah ditahan Polda Sulselbar, namun pada dini hari tadi penahanannya kemudian ditangguhkan. Apa tanggapan dari Mabes Polri terkait hal tersebut? Ya, Egan, benar sekali bahwa tadi Agus Rianto juga menanggapi terkait dengan sedikit ketidakkonsistenan dari Polda Sulselbar terkait dengan penahanan Abraham Samad ini, namun melainkan dari Mabes sendiri menyatakan bahwa menurut Pasal 21 ayat 4 KUHAP bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menahan seseorang yang disangkakan terkait dengan kasus dengan ancaman pidana lebih dari 6 tahun, sehingga penyidik mempertimbangkan untuk menahan. Namun dari tersangka sendiri juga memiliki hak untuk meminta penahanan terhadap dirinya, dan ini memang murni karena permintaan Abraham Samad dan juga kuasa hukumnya, bukan karena lobi-lobi dari petinggi KPK. Dan hingga saat ini juga Polri masih akan menyelidiki hal ini, dan yang membuat Polri memutuskan untuk membebaskan Abraham Samad adalah karena sejauh ini Abraham Samad berjanji untuk terus kooperatif selama proses hukum. Dan berikut pernyataan dari Karopenmas Mabes Polri, Agus Rianto. Dari seseorang yang berproses dengan Polri, yang sedang menjalani proses oleh Polri, itu berhak juga, punya hak ya, untuk tidak ditahan, untuk mengajukan penangguhan penahanan apabila ditahan, itu antara lain seperti itu, dan mengajukan pembelaan, itu punya hak. Tapi keputusan semuanya ada pada penyidik. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa penyidik sudah melalui pertimbangan yang matang, yang komprehensif, sehingga setelah dilakukan penahanan berdasarkan permohonan dari pihak kuasa hukum, itu kita penuhi untuk. Ya, Egan, seperti kita ketahui bahwa Abraham Samad ditahan oleh Polda Sulselbar atas tuduhan pemalsuan dokumen, dan ia sempat ditahan namun dibebaskan dengan pertimbangan bahwa ia memiliki hak untuk meminta penangguhan penahanan. Egan. Baik, terima kasih Julita. Pemirsa, reporter Julita Trisnasari dan juru kamera Haryadi Jamal melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Saya pikir ini bukan langkah campur tangan dari partai lain, tapi ini semata-mata adalah solidaritas kami kepada teman satu perjuangan. Tentu ini bisa saja tidak memuaskan semua pihak. Sebagaimana konflik kepengurusan partai pasti ada.
Ya, sebagian yang menerima, sebagian tidak menerima. Bapak revisi surat Bapak agar angket kami tidak jalan. Kalau tidak, pasti kami akan jalan. Perseteruan dua kutub pengurus Partai Golkar makin tajam setelah kubu Agung Laksono diakui pemerintah. Kubu Abu Rizal Bakri pun menggugat pengesahan pemerintah lewat Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikabulkan. Inilah yang membuat kubu Ical kembali merasa mendapatkan angin. Dengan semangat koalisi Merah Putih, mereka kemudian menggalang dukungan anggota parlemen untuk menggunakan hak angket karena pemerintah dianggap memihak salah satu kubu. Situasi makin memanas ketika kedua belah kubu saling berebut ruang sekretariat fraksi Partai Golkar. Pertanyaannya adalah, kenapa konflik internal Partai Golkar tak kunjung selesai? Benarkah ada motif mengulur waktu demi kepentingan pilkada serentak tahun ini? Berikut penelusuran tim realitas yang merekam lobi-lobi politik para politisi pasca pengesahan kepengurusan hingga rapat Pak Menteri Yasona Lauli dengan Komisi 3 DPR RI. Beginilah suasana di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat hari Selasa 3 Maret 2015. Para kader partai beringin dari kedua kubu yang berseteru datang untuk mendengar amar putusan sidang Mahkamah Partai. Undang-undang partai politik itu sudah jelas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai itu bersifat final dan mengikat. Yang putusannya tadi dibacakan, memenangkan Agung Laksono, jelas. Jadi dua sama, dua hakim mengatakan begini, dua hakim mengatakan yang lain. Nah, dengan demikian maka kita akan meneruskan persoalan ini ke Mahkamah Agung. Ada perbedaan pendapat dalam putusan Mahkamah Partai Golkar yang bisa membuat kondisi makin runyam. Namun, bila dicermati, putusan Mahkamah Partai menguntungkan kubu Agung Laksono karena disebut diterima dalam amar putusan. Inilah yang membuat kubu Agung Laksono percaya diri untuk mencari keabsahan pengurusnya ke pemerintah. Hari Selasa 17 Maret 2015, tepat 2 pekan setelah putusan Mahkamah Partai Golkar, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM kubu Agung Laksono mendaftarkan secara resmi pengurusnya ke kantor Kementerian Hukum dan HAM. Beliau pada prinsipnya beliau akan bekerja sama dan mendukung yang diakui oleh pemerintah. Gitu. Itu kata Setia Novanto? Ya kira-kira begitulah di dalam pembicaraan yang informal. Siapapun yang didukung pemerintah, yang disahkan oleh pemerintah secara resmi, secara hukum, maka beliau mendukung yang itu. Dan saya kira pemerintah itu tidak mengambil kebijakan hukum apapun dalam kaitan pengesahan ini. Jadi ikut jejaknya Pak Mahyudin ya? Ya kita harapkan begitu ya. Kalau nggak terpaksa diganti dia, tinggal pilih aja. Ya, tampaknya kubu Agung masih merasa di atas angin karena telah diuntungkan dalam amar putusan Mahkamah Partai. Lagi-lagi, tepat sepekan kemudian, hari Senin 23 Maret 2015, Menkumham mengesahkan pengurus DPP Partai Golkar yang didaftarkan oleh kubu Agung Laksono. Wajar jika mereka yang berada di kubu Agung Laksono tampak sumringah di kantor DPP Golkar. Ada yang langsung menyatakan diri bergabung seperti Pak Mahyudin, Langga, Saudara Erwin Aksa, saudara banyak lah ya, Saudara Nadia Yuda, Saudara Adli Ahmadara, kemudian Ruli Azwar, semua dengan sukarela datang sendiri dan menyatakan bergabung. Karena mereka semua berpandangan bahwa mereka berpendapat mengutamakan azas legalitas formal. Aspek legalitas formal itu akan menjadi sesuatu yang penting mengiringi perjuangan. Ada aturan-aturan ketika menghadapi pilkada. Ya, dengan keluarnya keputusan Menkumham, tentu saja suhu politik di tengah kader Partai Beringin semakin meningkat. Apalagi kubu Abu Rizal Bakri saat ini masih menguasai mayoritas anggota fraksi Golkar di parlemen. Bahkan
Abu Rizal Bakri mesti turun gunung untuk menenangkan loyalis-loyalisnya di fraksi Golkar DPR RI yang mulai gelisah menyikapi keputusan SK Menkumham. Ini kalau komandan sudah datang kita tenang. Bukan negara kekuasaan. Karena itu maka produk-produk yang berbau kekuasaan harus dilawan dengan hukum. Secara de jure, untuk sementara Kubu Agung Laksono itu masih dimenangkan oleh saudara Yasona Lawli itu, tetapi secara de facto kamilah yang mempunyai kuasa terhadap seluruh daerah-daerah seluruh Indonesia. Begitu. Dan tidak akan ada pergantian apa-apa di daerah seluruh Indonesia. Jelas? Oke ya? Terima kasih. Nggak bisa, siapa yang merebut? Lawan. Kubu Ical pun menggugat SK Menkumham ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dikawal oleh kuasa hukumnya Yusril Iza Mahendra. Meski gugatan terhadap SK Menkumham telah dilayangkan, namun pengurus DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono terus berupaya untuk menduduki sekretariat fraksi Partai Golkar di lantai 12 gedung DPR RI. Keputusan celah apapun yang keluar berdasarkan petun akan kita hormati. Oleh sebab itu kita juga mengajak Pak Ade Komarudin untuk menghormati hukum yang sekarang memang tidak bisa terbantahkan, kami yang punya hak. Itu kan teman-teman saya semua. Saya meyakini mereka betul-betul hafal peraturan itu. Saya meyakini bahwa teman-teman tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, upaya Agus Gumiwang dan kawan-kawan kali ini gagal. Mereka tak bisa masuk sekretariat fraksi Partai Golkar lantaran aksesnya diganjal. Dan tak bisa dipungkiri bila Kubu Ical tak akan pernah terima SK Menkumham. Buktinya, Kubu Ical memasang sistem akses keamanan masuk ruang fraksi Golkar. Maka tidak heran jika aparat kepolisian turut disiagakan untuk mengamankan ruangan ini. Apalagi ketika massa yang dipimpin oleh Yoris Robeya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Monas Ancol, berusaha masuk ke lantai 12, tempat fraksi Golkar DPR bermarkas. Sekarang ini aja Bang, saya kasih solusinya. Kalau memang kita nggak bisa dikasih masuk, kita keluar. Biar saya mau tahu Pamdal netral apa tidak. Saya siapkan alat dan sekarang saya palang di sini. Pilih antara dua aja. Dan begitu saya palang, saya akan jaga sampai kita adu-adu kuat. Tinggal Bapak pilih aja. Bapak tolong bicara sama mereka. Mereka keluar karena ini masalah internal. Undang-undang partai politik loh Pak. Saya sekarang tinggal lagi suruh mempersiapkan karena kita mau coba masuk nggak mau. Karena di dalam dan saya lihat tidak ada Pamdal. Minta dia buka pun tidak. Pamdal dan Propos. Jadi kalau memang ini nggak apa-apa, Bapak nggak salah kalau Bapak merasa bahwa itu tugas Bapak. Cuma saya mau bilang anak buah Bapak pun nggak akan keluar karena kita mau palang. Tinggal pilih aja. Saya lagi siapkan alat ya. Izin Pak Yoris, saya juga akan ada atasan lagi, saya akan lapor. Lapor aja sama atasan. Supaya ini semuanya keluar. Pak menghalangi undang-undang Bapak pidana loh. Nah, gitu aja. Bapak tinggal bilang aja. Pidana. Saya minta untuk Pamdal dia keluar dulu karena kita mau palang. Ini milik fraksi gitu. Terserah aja. Kalau umpamanya mereka bilang, nggak bisa kita jaga keamanan mana. Kalau dia mau tinggal nggak apa-apa. Saya lagi siapkan alat dan saya akan palang di sini. Bapak melawan undang-undang pidana loh Pak. Ya, situasi yang panas tak bisa dihindari. Masing-masing kubu sepertinya tak ingin jalan damai. Mereka lebih memilih gontok-gontokan untuk menguasai Partai Golkar. Parahnya, konflik ini menjalar ke fraksi yang lain. Dengan semangat Koalisi Merah Putih, mereka menggalang hak angket untuk menjegal SK Menkumham. Fraksi-fraksi ini jelas condong ke kubu Abu Rizal Bakri, sang ketua Presidium Koalisi Merah Putih. Ini persoalan bangsa, persoalan demokrasi, dan persoalan parpol-parpol, partai politik.
Jadi ini kepentingan bersama. Sekarang ini mungkin saja baru Golkar dan P3. Kami juga sudah melihat ya, cubitan-cubitan kecil yang terjadi ke tubuh PAN, sahabat kami dari KMP. Kalau Demokrat kan tidak masuk KMP, tapi dia sahabat dekat. Dan mereka sudah berkomitmen bahwa yang kami perjuangkan ini mereka dukung. Memang ini tentunya menurut saya bukan keputusan yang mudah ya. Kami melakukan pertimbangan, berkonsultasi dengan staf, beberapa teman-teman pakar ya, dengan membahas secara seksama, akhirnya kita dapat mengambil keputusan ini. Saya percaya tentu ini bisa saja tidak memuaskan semua pihak. Sebagaimana konflik kepengurusan partai pasti ada. Ya, sebagian yang menerima, sebagian tidak menerima. Polemik dua kubu pengurus Partai Golkar belum juga mereda. Namun justru tambah panas dengan saling sabotase ruangan di Gedung Wakil Rakyat. Ditambah lagi campur tangan fraksi-fraksi partai yang terkesan saling bernostalgia dalam koalisi Merah Putih. Lantas, sepakatkah para fraksi di KMP dengan hak angket? Realitas segera kembali.